Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas 1 ayat 17. Lukas pasal 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, dan ia, maksudnya Yohanes Pembaptis, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Beberapa waktu lalu saya pernah mendapatkan sebuah penglihatan. Saya ingat jelas saat itu terjadinya sore hari, kira-kira pukul 16.30. Ada sebuah gelas berwarna bening, tapi di permukaannya terdapat beberapa kotoran, debu atau pasir kecil yang menempel, seperti habis terjatuh di tanah, tapi masih belum dibersihkan. Saat itu Tuhan bertanya, jelas sekali, apakah gelas itu bisa digunakan untuk minum? Saya dengan ragu-ragu menjawab, mungkin bisa Tuhan. Selanjutnya Tuhan bertanya lagi, apakah gelas itu layak digunakan untuk minum? Saya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa dan bagaimana. Tidak lama kemudian Tuhan berkata, gelas itu memang bisa untuk diminum, tapi tidak layak untuk diminum. Bisa dan layak adalah dua hal yang berbeda. Gelas itu memang bisa untuk dipakai minum, tapi tidak layak untuk dipakai. Demikian juga ada banyak anak-anakku yang hidupnya bisa dipakai untuk melayani aku, tapi sesungguhnya mereka tidak layak pakai. Aku mencari anak-anakku yang hidup dalam kekudusan, bukan yang hidupnya asal-asalan. Seketika itu penglihatan itu pun berhenti. Ada banyak orang dalam hidupnya yang sebenarnya bisa melayani Tuhan, bisa dipakai hidupnya oleh Tuhan, tapi tidak menjaga dirinya dengan baik. Hidupnya masih asal-asalan. Hidupnya masih jatuh bangun dalam dosa. Dia akan seperti gelas yang kotor. Bisa dipakai, tapi tidak layak. Kalau digunakan untuk minum, bisa membawa penyakit. Kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini merupakan sebuah kepercayaan. Seberapa kita mau dan mampu menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa menjaga diri menjadi pribadi yang layak bagi Tuhan? Seringkali kita merasa, tidak apa-apa saya hidup seperti ini, toh nanti Tuhan ampuni. Tidak apa-apa jatuh dalam dosa, kan kita ini manusia, nanti kita minta ampun sama Tuhan. Betapa kita sering memberi kelonggaran bagi diri kita sendiri. Kita menganggap remeh hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam ketaatan. Kehidupan kekristenan bukan sekedar minta diberkati, dihibur, atau ditolong oleh Tuhan. Benar, Tuhan sanggup memberkati, menguatkan, dan menolong kita. Tapi Tuhan mau kita menjadi umat yang layak. Umat yang layak itu siap untuk dibersihkan. Ketika hidup kita dibersihkan, rasanya tidak pernah menyenangkan, tidak pernah enak. Akan ada pembentukan karakter yang menyakitkan. Ada gesekan satu dengan yang lainnya. Sampai kita bisa respon setiap konflik dengan benar. Tidak mudah bersungut-sungut, tidak mengeluh, dan kita bisa mengeluarkan buah-buah roh sekalipun disakiti, disalahpahami, dan dikecewakan. Umat yang layak itu siap untuk bayar harga. Dalam perjalanan imannya akan teruji seberapa dia mengasihi Tuhan. Adakah waktu yang siap diberikan untuk Tuhan? Adakah tenaga yang rela dipakai untuk Tuhan? Adakah bersedia diabaikan, disisihkan oleh karena Anda pengikut Kristus? Umat yang layak tidak akan protes hanya karena hal-hal kecil belum dia terima, sekalipun itu adalah haknya.
Umat yang layak tidak akan mudah mengeluh terhadap perlakuan orang lain, sekalipun dari sesama orang Kristen. Bukankah kita sering mendengar keluhan, atau mungkin kita pernah mengeluh? Padahal dia orang Kristen loh, padahal bos saya adalah orang Kristen, padahal dia adalah hamba Tuhan. Anda sering mendengar keluhan seperti itu? Umat yang layak tidak akan mudah mencari kesalahan pihak lain atas situasi yang dihadapi. Umat yang layak akan mudah mengucap syukur, sekalipun situasi tidak menyenangkan. Umat yang layak akan mudah mengampuni, sekalipun mengalami salah paham. Dan dia tidak dalam posisi yang salah. Umat yang layak akan mudah untuk koreksi diri atas setiap peristiwa tidak menyenangkan yang dia alami. Umat yang layak akan tetap berdiri tegak dan tetap tersenyum, sekalipun ribuan badai menghantamnya. Sebab dia tahu bahwa badai itu hanya sarana untuk membentuk karakternya lebih baik lagi, untuk menguatkan imannya lebih tegak lagi, untuk membawa dia semakin dekat pada Tuhan. Mari kita belajar untuk mempersiapkan diri menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami rindu dan kami mau menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau lagi main-main dengan kehidupan ini. Kami tidak mau lagi menganggap remeh segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sebab seringkali tanpa kami sadari, apa yang kami alami, apa yang kami hadapi, apa yang kami terima, itu sebenarnya adalah ujian dari-Mu ya Tuhan. Untuk membentuk karakter kami, untuk menguatkan iman kami, dan untuk membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Ampuni kalau kami seringkali tidak kuat. Ampuni kalau seringkali keluar kata-kata keluhan, kata-kata makian, bahkan kata-kata umpatan, bahkan kata-kata protes kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami. Kami mau belajar menjadi pribadi yang berkenan dalam hadapan Tuhan, menjadi umat yang layak, sampai Tuhan dapati kami. Iman kami tetap kuat ketika Tuhan panggil kami pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, berkat-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dinyatakan atas umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi umat yang layak dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Salam dari saya, Ki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.